Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik Bu, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma marsukni fahma amin. Nah, perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Hidayati dari Universitas Peradaban Bumayu, PGSD semester 6. Di sini kita akan membahas tentang materi tentang perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Nah, adik-adik, perilaku terpuji yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama ada berkata yang baik. Yang kedua, hormat kepada orang tua. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, jujur. Nah, berperilaku yang baik itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berkata dengan baik. Allah perintahkan kepada kita untuk berkata yang baik, sopan dan santun. Berkata yang baik adalah termasuk perilaku terpuji. Nah, adik-adik, jika kalian mendapati teman-teman yang tidak berkata baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah menasihati teman-teman kita agar kita sesama manusia harus saling menasihati kepada teman kita agar semuanya berkata dengan baik. Yang kedua, ada hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa sih kita harus patuh dan hormat kepada orang tua? Adik-adik ada yang tahu? Nah, orang tua adalah orang yang berjasa kepada kita dan sepatutnya kita harus hormat. Contohnya kepada ibu yang telah melahirkan kita, menyusui kita, menjaga kita, merawat kita hingga sebesar ini. Dan ayah yang telah menafkahi kita, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kehidupan kita. Maka sepatutnya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Karena dalam Al-Quran kita diajarkan dan diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga yaitu bersyukur. Setiap perkataan bersyukur kita ingatkan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali ini, seperti kita diberi kehidupan, bernafas, diberi kesehatan, diberi orang tua yang sayang kepada kita, diberikan teman-teman yang baik, guru yang baik, dan semuanya. Sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk bersyukur termasuk akhlak yang terpuji. Kita akan selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kata bersyukur. Yang keempat, ada pemaaf. Meminta maaf termasuk akhlak yang terpuji. Jika teman kita salah, kita harus memaafkannya. Dan jika kita yang salah, kita harus terlebih dahulu meminta maaf kepada temannya. Jangan malu-malu meminta maaf. Misalnya, maafkan aku ya, aku tadi salah. Nah, seperti itu. Sepatutnya kita harus saling minta maaf dan memaafkan. Memberi maaf dan meminta maaf itu termasuk akhlak terpuji. Semakin sering kita meminta maaf, kita akan dijadikan pribadi yang soleh dan soleha. Amin. Nah, adik-adik, yang kelima ada jujur. Apa sih jujur itu? Gimana sih dampak jujur kepada diri kita? Apakah adik-adik tahu? Anak yang jujur, anak yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyukai orang-orang yang jujur. Contohnya jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman kita. Nah, kalau kita tidak jujur, bahkan orang tua, teman-teman kita kalau kita jujur, mereka tidak akan menyukai kita. Apa sih jujur itu? Jujur itu selalu berkata dengan baik. Kalau kalian berbohong, kalian tidak akan disukai teman-teman kalian.
Nah, apakah kalian tahu berbohong itu? Berbohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Bahkan Allah pun tidak menyukai orang yang berbohong. Jika kita selalu jujur, kita akan disukai oleh teman, disayangi oleh orang tua, guru, Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang yang kita cintai. Nah, adik-adik, apakah sudah memahami penjelasan dari Bu Guru tadi, yaitu akhlak terpuji? Akhlak terpuji yang kita bahas tadi ada 5. Yang pertama, berkata dengan baik, hormat dan patuh kepada orang tua, bersyukur, pemaaf, dan jujur. Adik-adik yang soleh dan soleha, semoga adik-adik selalu ingat bahwa kita harus selalu melakukan akhlak terpuji ataupun akhlakul karimah. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.